Shalom semua, welcome back to Iktus Digital Service. Pada bulan ini, kita akan membahas tema baru yang berjudul tracking. Kira-kira apa sih itu tracking? Tracking itu adalah rute yang dihadapi pendaki melewati jalur atau pos. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, setiap orang memiliki jalur untuk berjalan dan pos untuk berhenti. Dan jangan lupa melanjutkan perjalanan kehidupannya. Harapan kami, teman-teman bisa melewati step by step proses kehidupan dan mengalami progres dalam hidup. Jadi, buat kalian yang penasaran dengan pembahasan seputar tracking ini, yuk ikutin ide kita bulan ini. Dan sharing hari ini akan dibawakan oleh Kak Kisha Trifosa dengan judul Who Am I? Sebelum kita mulai, aku mau ingatkan bahwa Iktus Community memiliki konten-konten lain. Di antaranya ada Iktus Daily Devotion dan Iktus Webinar. Untuk tanggal 11 November ada Iktus Webinar dengan judul Rethinking Sexuality and Spirituality dengan narasumber Bapak Teguh Wijaya Mulia. Untuk info lebih lanjut bisa lihat di link description dan Instagram di @iktus.community. Enjoy the service, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Inilah penyembahan kami ya Tuhan. Inilah hati kami untuk-Mu. Kami mau bersama memuji Engkau, Bapa dari ketinggian tahta. Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji. Sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di segenap hati. Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Di mata-Mu aku berkenan di antara manusia.
hadiratmu. Kau Bapa yang baik, memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun selalu dalam kebenaran-Mu. Kau Bapa yang setia, takkan tinggalkan, mengajarku selalu dalam kebenaran-Mu. Mau menyerahkan seluruh hidupku, ku mau memindahkan hatiku ke rumah-Mu. Takkan ada lagi harapan dalam hidupku selain Engkau, Yesus. Kau Bapa yang setia, takkan tinggalkan, mengajarku selalu sampai sempurna. Serahkan seluruh hidupku, ku mau memindahkan hatiku ke rumah-Mu. Tak ada lagi harapan dalam hidupku selain Engkau, Yesus. Menyerahkan seluruh hidupku, mau memindahkan hatiku ke rumah-Mu. Tak ada lagi harapan dalam hidupku selain Engkau, Yesus. Mari berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang Bapa beri dalam hidup kami. Biarlah setiap kesempatan-kesempatan ini dapat kami gunakan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kali ini kami mau belajar bersama-sama dengan Engkau. Mampukan kami untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat hari Minggu. Nah, mungkin teman-teman udah sempat lihat di thumbnail atau mungkin ada flyer yang udah sempat dibagikan bahwa sharing kita kali ini tuh judulnya Who Am I? Atau bahasa Indonesianya siapa aku sih sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya Who Am I ini, pertanyaan ini tuh udah jadi pertanyaanku juga, udah dari lama banget kutanyakan ya, dan setelah kuliah juga. Jadi ada beberapa teman-temanku juga yang dimana mereka tuh, even mereka tuh udah mahasiswa teologi gitu ya, tapi mereka pun bingung gitu, untuk apa mereka hidup, siapa mereka gitu. Nah, untuk mengawali sharing kita kali ini, saya sebenarnya punya sebuah contoh
atau kita sebutlah analogi ya, kita sebut sebuah analogi. Jadi kenapa saya mau menggunakan analogi ini, biar teman-teman bisa mengerti apa yang mau saya tekankan di dalam sharing kali ini. Nah, jadi di sini saya punya lukisan nih, lukisan perempuan, terus ada topengnya juga. Agak ngeri sih kalau dilihat langsung ya, kan dia lebih hitam modelnya sebenarnya. Nah, ini bukan saya yang buat, ini lukisannya kakak saya. Nah, pada waktu kakak saya ngelukis lukisan ini dan udah kelar, saya tuh memperhatikan ya dengan baik-baik. Saya ngeliat tuh ada perempuan, ada topengnya gitu. Dan timbul asumsi-asumsi dalam kepala saya untuk menafsirkan lukisan ini. Nah, saya waktu itu berasumsi kalau misalkan ini tuh perempuannya sedang berada dalam kondisi di mana dia depresi, dan pada satu titik di mana dia kehilangan jati dirinya, makanya ada topeng di sini. Nah, tapi setelah kakak saya menjelaskan which is dia adalah pelukis dari lukisan ini atau dia adalah pencipta dari lukisan ini, dia menjelaskan bahwa ini tuh bukan perempuan depresi yang kayak saya bilang tadi, ini tuh justru perempuannya itu faceless, atau dengan kata lain emang nggak punya muka, dan dia hipokrit atau yang kita kenal sebagai munafik. Nah, dari contoh ini saya mau menekankan kepada teman-teman satu kata yaitu pencipta yang saya gunakan tadi. Nah, dari contoh lukisan ini ada dua hal nih. Yang pertama saya yang cuma ngelihat aja, dan yang kedua ada kakak saya yang sebagai pencipta dari lukisan tersebut gitu. Nah, saya sebagai bukan yang menciptakan, saya bertanya-tanya, saya nggak tahu apa makna dari lukisan itu. Tapi beda dengan kakak saya, dia yang paling mengerti apa sih maksud dari lukisan tersebut, apa makna atau apa sih tujuan dari lukisan itu, atau ya kayak mungkin kayak judul sharing kita kali ini, Who Am I gitu. Nah, kenapa kakak saya yang tahu? Karena balik lagi kayak tadi, dialah pencipta. Nah, dari sini kan teman-teman udah bisa ngeliat ya benang merahnya dengan judul sharing kita kali ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, banyak banget di luar sana orang-orang yang mereka mencari jati diri mereka. Mereka membuang banyak waktu mereka untuk mencari jati diri mereka mencoba hal ini, hal itu untuk mereka mencari jati diri mereka. Padahal jawabannya tuh deket gitu. Nah, kemarin sama tadi saya baru aja cari di Google gitu ya, Who Am I gitu. Nah, muncul banyak banget web yang menjelaskan, oh ini caranya ini, cara A, B, C, sampai banyak banget pokoknya. Nah, tapi padahal jawaban untuk kita mengetahui siapa diri kita tuh deket banget dengan kita. Singkatnya teman-teman, di dalam Tuhan kita tahu siapa kita. Di dalam Tuhan kita tahu identitas kita itu apa. Untuk apa sih kita ada di dunia ini? Kalau kayak lagu Pak Eras, untuk apa aku ada di dunia ini? Nah, itu masalahnya tadi, banyak banget orang-orang yang mencari siapa jati dirinya, siapa dirinya, tapi mereka mencarinya justru di luar Tuhan. Cuma Tuhan yang paling tahu keorisinalitasan kita seperti apa. Untuk apa kita ada di dunia ini? Kenapa? Kenapa cuma Tuhan yang tahu? Ya kayak tadi, kayak analogi lukisan tadi. Karena Tuhan adalah penciptanya kita. Untuk apa kita mencari siapa diri kita ke hal-hal di luar Tuhan gitu? Kalau jawabannya tuh deket banget, ya di dalam Tuhan kita tahu siapa diri kita. Lalu gimana gitu ya, biar kita bisa tahu siapa diri kita di dalam Tuhan gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, ini menyangkut hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maksudnya kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang dimana pasti di rentetan peristiwa kehidupan kita ada satu titik atau ada satu momen peristiwa, ya sebagainya kayak begitulah pokoknya, dimana Tuhan itu memberikan jawabannya. Nah, makanya di sini dibutuhkan kayak kita benar-benar membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, cara untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan mungkin teman-teman bisa cari nanti di khotbah lain atau di sharing lain, karena kali ini kita mau membahas tentang Who Am I aja, dan nanti bakal ada poin-poin yang lebih
menarik lagi. Nah tapi yang pasti ya teman-teman, memang kita di dunia ini tuh diberikan oleh Tuhan mandat kan, kayak mandat budaya di mana kita harus mengelola alam dan sebagainya. Tapi namanya Tuhan menciptakan kita, ada saja atau ya pasti di setiap kita tuh ada hal-hal menarik ya yang benar-benar Tuhan jadikan, oh ini ciri khasnya Keisha nih, oh ini bagian yang harus Keisha selesaikan misalnya. Nah itu pasti ada, dan itu yang saya maksud ya, dimana kita mencari siapa kita di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan itu. Tuhan pasti akan memberikan jawabannya, asalkan teman-teman kita jangan mencari siapa diri kita di luar Tuhan. Nah mungkin pasti kalau misalkan kita mencari passion kita ya, kayak oh aku ini misalkan penulis, pemain musik dan lain sebagainya, pasti kita perlu coba-coba. Tapi untuk kayak yang benar-benar menjadi tugas kita loh itu untuk ada di dunia ini gitu. Selain yang lebih penting dari menjadi penulis, lebih penting dari menjadi seorang public speaker misalnya, yang lebih penting dari itu Tuhan yang tahu gitu. Nah tapi Tuhan pasti akan memberikan jawabannya, asalkan kita enggak membiarkan orang lain mendefinisikan kita ya. Jadi orang lain mendefinisikan kita dan kita menerima definisi itu gitu. Jadi dengan kata lain, jangan biarkan definisi orang terhadap kita mempengaruhi hidup kita. Karena pasti hidup kita nggak bakal orisinil lagi sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Ada poin yang lebih penting sebenarnya dari who am I. Ada poin yang lebih penting sebenarnya dari who am I. Nah, tapi sebelumnya saya mau memberikan contoh lagi. Jadi kita banyak dengan contoh kali ini karena menurut saya ya, kalau pakai contoh tuh lebih praktis gitu ya. Nah, di sini saya punya gelas. Saya punya gelas isinya air putih, ya air putih yang bisa diminum gitu ya. Nah, ini ya kita sebut kayak tadi juga analogi, bukan contoh, analogi. Jadi ibarat kata gelas ini tuh hidup kita. Ibarat kata gelas ini adalah hidup kita, dan air di dalamnya itu effort kita ketika kita hidup di bumi ini. Nah, jadi gini teman-teman. Sekeras apapun kita berusaha ya, sekeras apapun kita berusaha, sekeras apapun kita belajar, sekeras apapun kita menggapai cita-cita, kita mendapat uang yang banyak dan lain sebagainya, kayak begitulah, kita cuma bisa mengisi hidup kita setengah. Sekuat apapun kita berusaha, kita cuma bisa mengisi hidup kita setengah. Kenapa? Kenapa cuma setengah gitu? Padahal kita udah berusaha keras. Karena teman-teman, setengahnya lagi itu cuma bisa diisi oleh orang-orang di sekitar kita. Dengan kata lain, ya teman-teman, keluarga. Makanya poin yang saya mau tekankan di sini itu selain dari who am I yang fokusnya ke diri sendiri, itu adalah who am I for them. Siapa aku bagi mereka? Siapa aku bagi teman-temanku? Siapa aku bagi keluargaku? Siapa aku bagi untuk this nation? Nah, jadi dari tadi yang kita terkungkung ya di dalam pengertian who am I cuma ke diri sendiri, sekarang kita melangkah keluar. Karena kayak yang tadi saya bilang teman-teman, yang akan membuat kita hidup kita utuh itu orang-orang di sekitar kita. Jadi yang mau kita berusaha sekeras apapun, hidup kita cuma bisa utuh karena ada orang-orang di sekitar kita yang membuat kita utuh. Ketika kita mempertanyakan who am I for them, siapa aku bagi mereka, disitulah hidup kita tuh pelan-pelan mulai muncul muncul warnanya gitu, atau dengan kata lain disitulah hidup kita berkembang. Nah, disitulah arti hidup kita tuh mulai nampak gitu. Karena hidup kita mulai kita isi dengan kehadiran orang-orang lain, bukan fokusnya hanya ke diri kita sendiri. Gini ya teman-teman, untuk apa sih ya kita mengetahui diri kita? Untuk apa kita mengetahui siapa kita? Kalau kita sendiri nggak berfungsi bagi orang-orang di sekitar kita, kayak barang rongsok aja gitu. Untuk apa kita mengetahui diri kita tapi kita nggak berfungsi bagi orang-orang di sekitar kita? Yang which is mereka justru membuat hidup kita jadi penuh. Justru mereka membuat hidup kita penuh arti gitu. Justru dari mereka sebenarnya kita bisa menemukan apa arti hidup kita. Karena di dalam hubungan ini kita saling memberi arti antara
saya dan teman-teman misalnya, atau saya dengan teman-teman saya, kita hidup tuh ada hubungan timbal balik di situ. Kita saling memberi arti, saling belajar. Nah, di proses itu justru orang-orang di sekitar kita yang kayak saya bilang tadi, mereka yang membuat hidup kita penuh dan mereka yang melengkapi hidup kita. Jadi lambat laun kita bisa ngerti, ternyata saya hidup di dunia ini tuh untuk begini gitu. Terlepas atau terlepas dari yang udah kita bahas pertama, yang who am I, yang dimana ya kita bisa tahu siapa kita dari Tuhan gitu, karena Tuhan adalah pencipta kita. Ketika kita berdampak bagi sesama, disitulah hidup kita penuh. Disitulah kita dapat mengumpulkan apa sebenarnya arti kehidupanku, untuk apa aku ada di dunia ini gitu. Nah, untuk kita benar-benar bisa berdampak bagi teman-teman kita dengan tulus, ya harus dengan tulus, itu kita membutuhkan satu tools. Satu tools ini adalah kasih. Kasih yang adalah karakter Kristus. Kasih yang adalah sebuah hal yang sangat penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang menjadi teladannya. Jadi kasih diberikan oleh Allah dan diajarkan oleh Allah sendiri, di mana Allah adalah teladannya. Nah, untuk kita berdampak bagi sesama, kita membutuhkan kasih sebagai tools itu sendiri. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 itu bahkan dikatakan bahwa yang paling besar itu kasih. Di antara iman, pengharapan, kasih, yang paling besar itu kasih. Dan kalau teman-teman perhatikan, memang kasih itu adalah hal yang paling berdamage, ya kata orang, hal yang paling berdamage karena dampaknya sangat luar biasa. Nah, dari sini teman-teman udah bisa melihat bahwa untuk mengetahui siapa sih aku, untuk apa sih aku ada gitu. Itu jangan hanya mempertanyakan who am I, tapi who am I for them. Bahkan di dalam penerapannya itu kita membutuhkan kasih. Kalau misalkan ada teman-teman kita yang berada dalam kesusahan dan kita ada di sana, duduk dengan dia, mendengar keluh kesahnya. Dari sini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa oh, aku ternyata ada di dunia ini untuk menjadi pendengar yang baik ya ternyata. Kalau orang tua kita minta kita misalkan nyiram bunga, ya diminta untuk bantu mama misalnya sih nyiram bunga, kita melaksanakannya. Nah, dari peristiwa ini kita bisa menyimpulkan juga bahwa ternyata aku ada di dunia ini untuk menjadi anak yang dengar-dengaran ya ternyata. Nah, itu hal-hal kecil sebenarnya, tapi mungkin ini hal-hal kecil tapi sebenarnya ini besar gitu. Mungkin ini hal-hal kecil tapi ini sebenarnya besar. Nah, dari sini, dari peristiwa ini itu kasih termanifestasikan sebenarnya. Makanya teman-teman, kita sangat membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Even itu kayak saya lah ya. Misalkan kayak saya introvert. Ya even saya introvert gitu. Kita tetap membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Untuk mereka melengkapi hidup kita, agar hidup kita tuh penuh, kita bisa mendapatkan arti hidup kita gitu. Jangan hanya mempertanyakan siapa kita ke diri kita sendiri, tapi kita harus melangkah keluar dari zona nyaman, reach out mereka. Saya memandangnya kehidupan di dunia ini antara satu dengan yang lainnya, antara saya mungkin dengan teman-teman saya, dengan keluarga saya, dengan orang-orang di gereja, dan masih banyak lagi. Itu saya memandang kayak kehidupan kita tuh kayak layaknya puzzle gitu, dimana kita tetap membutuhkan satu keping ya. Misalkan saya punya satu keping nih, teman-teman punya satu keping, orang tua saya punya satu keping, dan pada satu titik ketika kita bertemu, kita bersama, akhirnya terbentuklah sebuah cerita gitu. Terbentuk sebuah cerita. Nah, di situ arti kehidupan itu terungkap gitu. Nah, oke, teman-teman, itu untuk yang poin penting kedua. Jadi poin penting yang pertama itu tadi, yang pertama who am I, di mana kita menemukan siapa kita di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta kita ya. Udah saya ulang-ulang juga sih sebenarnya ini. Dan yang kedua tadi, di mana kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, who am I for them. Tapi poin yang ketiga ini itu tuh lebih penting di antara semuanya, yaitu who am I for God. Siapa sih aku untuk Tuhan? Tuhan memandang aku itu apa sih? Ya, kita sebagai orang Kristen udah pasti hidup kita tuh dari Allah, diberikan oleh Allah, dan ujung-ujungnya untuk kemuliaan Allah. Jadi dari Allah dan untuk kemuliaan Allah.
Nah, makanya kita kan perlu juga ya memperkirakan hidup kita gitu. Kita mengukur hidup kita udah berkenan gak sih buat Tuhan. Karena ya hidup kita dari Allah, balik lagi untuk Allah gitu. Persembahan yang harus kita berikan, hidup kita berkenan gak sih? Nah, tapi ini udah lari dari topik sebenarnya. Tapi gini teman-teman, yang paling mengerikan itu bukan ketika kita kehilangan jati diri kita, ketika kita nggak tahu kita siapa, bukan. Tapi yang paling mengerikan itu ketika justru kita kehilangan jati diri di hadapan Allah. Atau dengan kata lain, Tuhan nggak lagi mengenal kita, Allah nggak lagi mengenal kita. Nah, ini menurut saya mengerikan banget sih. Ketika kamu diciptakan oleh Allah nih ya, tapi karena kamu nggak menjaga hidupmu di bumi, pada akhirnya Tuhan nggak mengenal kamu lagi. Gitu. Tuhan nggak mengenal kamu lagi. Nah, ini sad banget sebenarnya menurut saya. Bayangkan kecerobohan kita di dunia membuat kita dilupakan atau nggak diingat lagi oleh Allah di kekekalan nanti. Sesungguhnya goals dari Who Am I yang menjadi judul sharing kita kali ini, sesungguhnya goals dari Who Am I atau siapa kita itu adalah ketika kehidupan kita itu abadi di dalam memori-memori Allah. Ketika kita benar-benar diingat oleh Tuhan seumur hidup sampai di kekekalan nanti, gak bakal dan gak akan pernah luput dari ingatannya Allah. Tuhan benar-benar mengenal kita. Tuhan tahu ini anakku Kesha yang selama hidupnya berkenan. Nah, enak kan kalau begini. Nah, dari sharing pertama sebenarnya saya udah memberikan clue juga ya tadi tentang kata pencipta, which is itu adalah Tuhan sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di dalam peristiwa kehidupan teman-teman, di dalam setiap peristiwa kehidupan teman-teman, atau teman-teman mereka ulang atau mengingat lagi kehidupan teman-teman yang ada di masa lampau, itu sebenarnya ya yang memberikan arti pada kehidupan kita itu adalah Tuhan. Ya pasti melalui campur tangan orang-orang di sekitar kita, tapi pusatnya atau sumbernya itu dari Tuhan. Bayangkan Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan arti pada setiap peristiwa kehidupan kita sehingga kita tahu aku ini siapa, dan Tuhan yang mengasihi. Bahkan Tuhan yang mengingat kita di dalam memorinya sampai di kekekalan nanti. Karena teman-teman udah tahu bahwa sebenarnya inti dari sharing kali ini tuh pusatnya ke Tuhan itu sendiri. Kita mau mengetahui siapa kita ya cari Tuhan. Pokoknya semuanya tuh serba Tuhan gitu. Kita nggak mau lagi cari-cari kiat-kiat di Google ya, karena itu pasti ya pasti ada dampak baiknya juga, tapi yang benar-benar akan kita dapat ya yang orisinal gitu itu ketika kita benar-benar mencari Tuhan. Dan karena teman-teman udah tahu bahwa pusatnya adalah Tuhan, maka carilah Tuhan, maka hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, membangun hubungan juga dengan Tuhan, itu udah pasti ya. Nah, sebagai sebuah closing statement ya, sebenarnya bukan closing statement juga sih, karena udah saya tekankan tadi bahwa carilah Tuhan maka kamu akan hidup, carilah Tuhan maka kamu akan mengenal siapa kamu, carilah Tuhan karena dari situlah kamu akan belajar untuk berdampak bagi sesama, dan carilah Tuhan maka kamu akan abadi di dalam memori-memori Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini kami dapat belajar bersama. Mampukan kami Tuhan untuk mengenal siapa kami dari Engkau sendiri saja, bukan dari hal-hal lain. Mampukan kami untuk benar-benar tumbuh menjadi anak-anak yang orisinal bagimu Tuhan. Dan biar kami dapat berdampak bagi sesama kami dapat memberikan hal-hal yang berguna, kami dapat berfungsi bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Bahkan mampukan kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih telah berada dalam kehidupan kami. Terima kasih telah memberikan arti pada kehidupan kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tahu apa yang seharusnya tidak kami lakukan.
Dan biarlah semuanya apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan kembali hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami, pimpin langkah kami, kaki kami, sebab kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa penyertaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.